Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana anak-anakku semuanya? Sudah dekat dengan ASPD? Di sini saya akan membahas tentang hasil dari koordinasi persiapan ASPD DIY. Jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, khususnya cakupan materi yang akan keluar pada ASPD IPA SMP. Nah, di sini saya sudah membuat dari nomor 1 sampai 30. Jadi setiap nomornya seperti apa, prediksi-prediksi materi yang akan keluar, dari mulai materi pengukuran suhu dan kalor, partikel materi, dan lain sebagainya. Nah, untuk video yang pertama ini kita akan bahas dari soal tentang pengukuran suhu kalor serta partikel materi. 3 terlebih dahulu, nanti untuk yang soal-soal selanjutnya akan kita lanjutkan di video part 2. Kalau misalkan nanti banyak yang respon dan banyak yang nonton, akan saya lanjutkan pada video selanjutnya. Baik, teman-temanku semuanya, di sini pada video pengukuran, pada materi tentang pengukuran, jadi lingkup materi ASPD itu kalian bisa melihat pada TPM ASPD yang kedua, cakupan materinya ini yang kota ya, Sleman, Bantul kota terutama. Nah, ini sedangkan contoh soal bisa mengkreasikan dari TPM 1 dan TPM ASPD 2. Jadi di sini model-model soalnya seperti ASPD yang ada di TPM Sleman, Bantul kota, Kulon Progo, Gunung Kidul yang pertama dan kedua kurang lebih akan banyak cakupan materi yang diambil dari sana. Jadi untuk PP ASPD DIY juga bisa nanti nyerempet-nyerempet. Kurang lebih tipikal soalnya seperti itu. Di sini yang pengukuran akan saya bagi menjadi 2, yakni pengukuran besaran pokok. Besaran pokok ini bisa yang terjadi itu mengukur selisih atau membandingkan hasil 2 pengukuran. Misalkan panjang bisa jadi gabungan panjang dan massa dan lain sebagainya. Ini panjang ini bisa seperti soal PPASPD, acuannya yakni mencari selisih panjang suatu benda. Massa ini menggunakan neraca 3 lengan. Terus waktu itu seperti soal TPM ASPD 2 kota yang mencari selisih waktu dan lain sebagainya. Kalau pengukuran besaran turunan, ini proses mengukur di sana. Kalau luas dan volume, ini pada benda yang beraturan menggunakan penggaris. Benda yang tidak beraturan itu menggunakan gelas ukur. Nah, bisa jadi mengukur juga massa jenis, yakni kombinasi antara mengukur massa dengan besaran turunan yakni volume untuk mengukur massa jenis. Kita langsung lihat ke contoh soalnya. Ya. Untuk soal nomor 1 yakni pengukuran besaran pokok. Coba kita lihat di sini contoh soalnya adalah mencari selisih sebuah panjang dan lebar balok. Nah, ini kita lihat kuncinya pada soal panjang untuk mengukur selisih panjang suatu benda itu adalah kita lihat startnya. Jadi startnya dia berawal dari titik tertentu di mana biasanya tidak diawali dari 0. Jadi ini di 2 sampai di 11,5. Nah, antara 2 sampai 11,5 kita harus hitung berapa panjangnya dalam cm. Ingat penggaris itu dalam cm. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 setengah. Berarti panjangnya adalah 9,5 cm. Lalu di sini lebarnya. Nah, lebarnya adalah dimulai dari bawah. Ini menunjukkan angka sebelum 2 kurang setengah, berarti di sini 1,5 ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sini ke sini ini 1 cm, 1 ya. Dari sini ke sini ini 1 cm. Terus dari 2,5 ke 3,5 ini 2, 1, 2, 3. Nah, 3 di sini lebihnya kita lihat. Nah, di sini lebihnya adalah 1, 2, 3 sampai sini. Dari sini sampai sini, berarti lebihnya 3, 1, 2, 3. Lebarnya adalah 3,3 cm. Yang dicari jelas selisih berarti dikurangi ya, 2, 6,2 cm. Jawabannya yang A. Oke. Yang kedua di sini adalah pengukuran menggunakan neraca. Nah, kebetulan pada gambar ini adalah pengukuran neraca 3 lengan. Ingat konsep pada pengukuran neraca itu adalah satuannya dalam gram. Satuan dalam gram. Lalu di sini cuma tinggal dijumlahkan saja semua bandulnya atau lengan bebannya. Di sini 200 yang paling besar ditambah 20 gram ditambah 5 gram
Berarti totalnya adalah 225 gram pada hasil pengukuran. Tapi di sini apabila pendaki ditambahkan pada neraca, maka yang harus dilakukan terhadap neraca dan hasil pengukuran dalam SI adalah, jadi pendaki ini ditambahkan ke atas ini, sehingga 225 itu ditambah 100 ya, jadinya 325 gram. Nah, yang harus dilakukan apa? Berarti harus menggeser lengan bebannya ini ke arah ke angka tertentu supaya hasilnya 325. Nah, coba kita lihat yang A. Menggeser beban lengan 1 ke angka 300. Oke. Jadi ini 2 ini digeser ke sini 300. Jadi totalnya 325. Oke, betul ya? Dengan hasil 0,325 karena ini satu-satunya yang hasilnya 0,325. Jadi jawabannya A. Banyak variasi soalnya anak-anak, yang penting kalian bisa membaca ya. Bisa membaca neraca 3 lengan maupun 4 lengan. Jadi kuncinya cuma satuannya dalam gram dan dijumlahkan. Itu. Yang ketiga adalah pengukuran waktu. Tadi panjang sudah, masa sudah. Ini adalah pengukuran waktu pada stopwatch. Ini biasanya yang dicari antara selisih atau total gitu ya. Kalau dalam soal ini kita lihat misalkan ini yang A gini aja ya. Ini yang B. Nah, selisih A dan B atau total A dan B berapa? Kita lihat. Hasil pengukuran yang A ini adalah, kita lihat yang kecil ini adalah menunjukkan menit. Yang besar ini menunjukkan detik. Nah, menit dan detik. Di sini menitnya adalah diukur dari sini 0, 30 ini menunjukkan 0, semakin ke kanan semakin bertambah, 10, 11, 12, berarti 12 menit. Nah, saya melambangkan menit itu stripnya 1. Di sini merah-merahnya menunjukkan 31, 32, 33, 33 detik. Yang B ini 5 menit ya, 5 menit 50 detik. 5 menit 50 detik. Nah, kita bisa tambahkan dan kita bisa kurangkan karena yang ditanya total dan selisih. Kalau misalkan total berarti di sini 12 menit 33 detik ditambahkan 5 menit 50 detik. Kalau ditambahkan adalah 3, 83, 17 menit 83 detik, atau bisa jadi 18 menit. Karena 60 detik itu sama ada 1 menit, kita jadikan ke 18, berarti sisanya adalah 23 detik. Enggak ada jawabannya ya. Harusnya 18 menit 23 detik. Itu totalnya. Kalau selisihnya coba kita cari. 12 menit 33 detik dikurangi 5 menit 50 detik. Nah, ini kan sulit ya anak-anak. 33 dikurangi 50 kan sulit. Kita pinjemkan 1 menitnya dari 12 menit itu, 60 detiknya kita pindahkan ke yang sebelah detiknya. Nah, 1 menitnya. Jadi 12 menit dikurangi 1 menit tadi tinggal 11 menit. Nah, 60 detiknya ditambahkan ke 33 jadi 93 detik. Dikurangi 5 menit 50 detik. Nah, ini kan jadi lebih gampang. Dikurangi jadi 3, 4, 11, 5, 6 menit 43 detik. Jadi jawabannya yang C, selisih. Begitu, kurang lebih. Tapi biasanya soalnya nggak semudah ini ya anak-anak. Soalnya biasanya ada sebuah kasus. Jadi intinya tuh cuman mencari selisih atau total. Tapi biasanya dibuat kasus kayak gitu. Oke. Masih nomor 1, kemungkinan yang keluar di sini adalah besaran turunan. Nah, kita lihat di sini besaran turunan untuk mencari luas ataupun volume pada sebuah benda yang beraturan. Luas atau volume benda beraturan di sini saya contohkan adalah tabung, gitu ya. Tabung, kita lihat di sini bahwa luas alasnya itu adalah V dikalikan R kuadrat. Kalau volume tabung itu adalah V kali R kuadrat kali tinggi, atau luas alas kali tinggi. Berarti kita perlu nyari tinggi dan juga ini kan tinggi, yang ini adalah diameternya. Nah, setengah dari diameter, setengah D itu kan sama dengan dia jari-jarinya. Nah, berarti kita nanti cari D-nya ini terus bagi 2. Oke, diameternya berapa, ini hasil pengukurannya. Ini dimulai dari 1,5 juga ya. 1,5 sampai ke 8,5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D-nya adalah 7 cm. Lalu tingginya dari 2 sampai ke 10, berarti 8 cm. Nah, luas alasnya
V-nya kita pakai 22/7 saja karena biar bisa dibagi 7. Lalu jari-jari, kalau D-nya 7 cm berarti R-nya adalah 7/2. Gitu ya. Nah, oke, 7/2. Berarti kita tuliskan 7/2 saja karena kuadrat kali 7/2. Nah, ini kan bisa dicoret lebih enak. Terus 2-nya sama 11, 11. Berarti 77/2. Sama dengan 38,5 cm persegi. Nah, ini jawabannya yang C ya, hanya yang C ya, karena satu-satunya. Kalau mau pengen nyari volume boleh. Volume berarti luas alas kali tinggi. Nah, ini 38,5 dikali 8 itu hasilnya 308 cm kubik. Jawabannya C. Kurang lebih begitu anak-anak pada volume benda beraturan. Nah, sekarang kita cari yang volume benda tidak beraturan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pada volume benda tidak beraturan menggunakan konsep perhitungan massa dan juga volume benda tidak beraturan. Ini ibaratnya bukan tabung ya, ibaratnya ini benda tidak beraturan gitu saja. Nah, kita harus tarik massanya dan volumenya. Kenapa bisa begitu? Karena di sini yang dicari adalah massa jenis. Massa jenis ini simbolnya adalah rho, di mana rho adalah massa dibagi volume. Nah, massa di sini kita tinggal jumlahkan saja. Kita tinggal jumlahkan berarti 200 ditambah 90 ditambah 4, 294, satuannya harus dalam gram. Lalu volume di sini mili itu sama aja dia cm kubik ya. Nah, ini volume bendanya adalah volume akhir dikurangi volume awal. Jadi ini aslinya ini begini. Ketika sudah dimasuki benda itu ternyata dia menunjukkan angka 65 mili. 65 dikurangi awalnya di sini 30 cm kubik ya satuannya. Jadi sama dengan 35 cm kubik. Nah, oke, sebelum kita jadikan ke kilogram per meter kubik, ingat satuannya. Di sini gram per centimeter kubik, berarti rho sama dengan massa dibagi volume. Nah, kita taruh di atas saja, berarti rho sama dengan 294/35. Di sini masih gram per centimeter kubik. Hasilnya adalah 8,4 gram per centimeter kubik. Nah, ketika ingin diubah ke dalam kilogram per meter kubik, gram per centimeter kubik itu tinggal kita kalikan 1000 anak-anak. Nah, ini sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Jadi begitu aja hafalannya. Sebenarnya ini kalau misalkan kita uraikan, gram ke kilo itu kan naik 3 tangga. Berarti jadi 10/3. Centimeter kubik ke meter kubik ini naik 2 tangga. Jadi dibagi 1 juta. Nah, nanti diutak-atik rumusnya sehingga ketemu 1000 kayak gini. Berarti kalau 8,4 gram per centimeter kubik, berarti sama aja dia 8.000 kali 1000 ya, 8.400 kilogram per meter kubik. Berarti jawabannya adalah yang kuningan. Begitu. Nah, lanjut nomor 6. Di sini kita sudah masuk ke suhu dan kalor. Oke, ada beberapa tipe soal. Jadi di suhu dan kalor tadi di bedah SKL ya, kita lihat di sini. Suhu dan kalor bedah materi. Yang pertama adalah konversi suhu. Jadi ada 4 kemungkinan soal. Yang pertama adalah konversi suhu, itu seperti pada TPM SPD 1 yang kota Jogja itu ada termometer sendiri dibandingkan dengan termometer skala yang sudah diketahui. Yang kedua adalah menghitung kalor atau massa atau perubahan suhu atau besaran lain yang diperlukan pada grafik kalor. Jadi grafik pemanasan air dari es sampai ke uap itu bisa jadi. Nah, itu menghitung salah satu, bisa kalornya, bisa massanya, bisa perubahan suhunya dan lain-lain. Yang ketiga ada asas Black, ini seperti soal PPASPD dan juga seperti soal ASPD 2 Sleman itu, PPAD 2 Sleman. Jadi ada soal seperti itu. Dan yang keempat pemuaian, tapi ini jarang. Nah, ini bisa diajarkan cuman jarang. Jadi ada 3 kemungkinan yang mengerucut di soal suhu dan kalor. Nah, yang pertama adalah konversi suhu. Kita lihat di sini.
Di sini adalah ada termometer buatan seseorang gitu ya. Termometer buatan seseorang itu pada kondisi es yang sedang mencair dia menunjukkan suhu 0 derajat. Berarti ini adalah titik bekunya sama dengan 0 derajat. Terus di sini pada saat yang B ini kan yang A apabila es mencair, yang B air mendidih. Air mendidih berarti titik tetap atasnya itu adalah di sini 20 derajat ya. 20 derajat. Terus maka yang ditanya adalah skala Reaumur yang tercatat apabila termometer buatan dimasukkan ke zat cair seperti gambar C. Ya, gambar C ini T-nya adalah 10 derajat. Nah, misalkan ini termometer X gitu ya. Kita misalkan termometer X. Sehingga kita dapat menemukan anak-anak ini diubah ke Reaumur. Kita harus tahu di sini termometer X, termometer Reaumur, kita harus tahu apa saja titik tetap bawahnya dan titik tetap atasnya dari tiap termometer. Di X kita udah tahu bahwa titik tetap bawahnya 0 dan atasnya adalah 20. Nah, ini derajat X, derajat Reaumur. Kalau Reaumur, nah ini harus hafal. Reaumur itu titik tetap bawahnya adalah 0, titik tetap atasnya adalah 80. Nah, apabila di sini 10 derajat X, maka Reaumurnya berapa? Nah, ini gampang ya rumusnya ya. Atas X min bawahnya X per X-nya min bawah, punya semua dikurangi bawah, sama dengan TR atasnya R min T bawahnya R dibagi TR min bawahnya R. Jadi atas min bawah, atas min bawah. Atasnya X tadi berapa? 20. Nah, ke bawahkan dikit. 20 min 0 per TX-nya 10 min 0 sama dengan Reaumur itu 80 min 0 per Reaumurnya min 0. Ya sudah, berarti 20 per 10 sama dengan 80 per TR. Ini coret-coret bisa dikali silang ya. Berarti TR kali 2 sama dengan 80. Jadi TR sama dengan 80 per 2. Nah, berarti TR-nya 40 derajat Reaumur. Jawabannya yang C. Begitu konversi suhu. Rumusnya sama untuk semua, yakni atas min bawah per ini. Jadi atas min bawah dibagi tengah min bawah sama dengan atas min bawah bagi juga yang diketahui, yang ditanya X atau apa itu min bawahnya. Begitu. Nomor 7, nah ini adalah soal tentang grafik pemanasan. Nah ini yang ditanya adalah masanya. Nah ini yang ditanya masa air. Nah jadi yang ditanya bisa macam-macam, yang diketahui juga bisa macam-macam. Ini salah satu contohnya. Di sini yang ditanya masa air yang digunakan. Kita tahu bahwa kalau grafiknya miring itu rumus Q-nya sama dengan mencodot MC delta T. Kalau datar itu rumus Q-nya adalah M kali L pada gambar ini. Jadi di sini ada grafik, 3 grafik ya. Yang satu garis untuk perubahan suhu pada S, grafik garis perubahan suhu pada S. Yang tengah ini grafik perubahan wujud dari es menjadi cair. Yang ketiga yang terakhir ini adalah grafik perubahan suhu air sampai ke 50. Nah, kita lihat di sini anak-anak semuanya. Di rumusnya ini semua mengandung M. Jadi kita bisa pilih salah satu. Kalau saya milih, di sini saya milih yang paling tengah ini karena dia yang paling tidak ada delta T-nya. Kita misal pakai rumus yang tengah. Q sama dengan M kali L. Nah, di sini Q-nya itu dari 2500 sampai 42500. Berarti Q-nya kita pakai yang garis ini ya, garis ini sampai ini. Nah, ini 42500 dikurangi 2500. Berarti Q-nya sama dengan 40.000 Joule. Nah, berarti 40.000 Joule sama dengan masanya yang ditanya kali L. L itu adalah kalor lebur. Nah, kalor lebur itu diketahui di situ. Nah, kalor leburnya di sini berapa L-nya? Nah, ini ya 80 kalori per gram derajat Celcius. Berarti M kali 80 kalori per gram derajat Celcius. Nah, kita lihat di sini 40.000 sama 80, berarti masanya adalah 40.000 dibagi 80, satuannya gram karena ini gram. Coret-coret berarti tinggal 4
1000 dibagi 8 sama dengan 500 gram. Oke, begitu jawabannya yang C. Kurang lebih kalau grafik-grafik begitu ya. Bisa jadi yang ditanya juga kalor total, misalkan dari proses dari sini sampai sini, yang diketahui ini bukan kalornya, misal waktunya dan lain sebagainya. Banyak sekali wujudnya soalnya. Oke, ini juga bisa soal seperti ini. Ini bedanya yang ditanya adalah bukan bukan grafik, tapi seperti ini bisa jadi yang ditanya dari L ke M, berarti proses dari sini ke sini tidak terjadi perubahan suhu ya, berarti ini perubahan wujud Q sama dengan M kali L. Udah, karena kilogram masanya ini harus diubah ke kilo, 0,2 kilogram. Berarti rumusnya cuman apa? Ya sudah, cuman Q sama dengan M kali L, tinggal 0,2 dikali L nya 336.000 Joule sama dengan berapa ini? 67200 ya, 67200 Joule. Jawabannya B. Oke, bisa jadi yang ditanya dari LKM juga bisa. Kalau ditanya LKM, di sini QLM ditambah QMN. Kalau misalkan yang ditanya QLM ya, di LN maksudnya L sampai L, dari L sampai N ini bisa jadi yang ditanya macam-macam tambahan gitu. Oke, untuk suhu yang terakhir ini adalah asas Black. Nah, ini seperti soal PPA SPD-nya Sleman. Kita lihat di sini PPAD keduanya Sleman. Jadi kalau asas Black itu prinsipnya adalah mencampurkan dua buah benda yang suhunya berbeda. Ini Pak Purwanto punya alat di sana 2,1 kg besi ya. Jadi di sini massa besinya adalah 2,1 kg. Terus suhu besinya adalah 120 derajat Celcius. Dicampurkan ke dalam air, ditambah air. Di sini air yang dimana airnya itu masanya 1 kg, M air sama dengan 1 kilo. Terus suhu airnya adalah 22 derajat Celcius. Nah, selang beberapa saat ketika mereka dicampurkan, ketika udah dicampurkan tuh dia mencapai keseimbangan termal. Nah, ini mencapai suhu campuran. Yang ditanya suhu campurannya berapa? Di sini kalau jenis air, C airnya adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. C besinya kebalik ya, ini C air. Oh iya, sorry. Kebalik. Ini C besinya tadi 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang air itu 4200. Nah, ini caranya gimana anak-anak? Kita harus tahu siapa yang melepas dan menerima kalor. Yuk, dari si besinya dulu. Besi menuju ke suhu campuran. Suhu besi apa ini? Dari 120 menjadi suhu campuran. Coba di logika. Kalau besi dicampur air, besinya suhunya panas, airnya suhunya dingin, dicampur, pasti suhu campuran ini nanti akan berada di tengah-tengah antara air dan antara besi, ya enggak? Suhu besi pasti nanti jadi paling panas. Sehingga apa? Dari 120 ke TC ini dia mengalami proses melepas kalor, atau kalornya tuh dibuang, dilepas. Oke. Berarti delta T-nya, delta T punyanya besi itu adalah 120 dikurangi TC, suhu campuran nanti. Sekarang T air menuju ke suhu campuran. Air awalnya 22 derajat Celcius menuju suhu campuran. Suhu campuran kan kalau di logika dia lebih panas daripada suhu air nanti kalau udah dicampurkan. Berarti dia airnya itu akan menerima kalor. Sehingga apa? Delta T punyanya air itu nanti suhu campurannya dikurangi 22 derajat. Kenapa bisa begitu? Karena suhu campuran lebih tinggi daripada 22. Delta T kan yang gede kurang yang kecil. Nah, sehingga rumus asas Black ini adalah Q lepas sama dengan Q terima. Kita bisa hitung. Berarti di sini Q yang melepas kalor tadi besi sama dengan Q air. Kita tuliskan rumusnya. Q besi M besi kali C besi kali delta T besi sama dengan
M air kali C air kali delta T air. Oke. Masa besinya tadi 2,1 kali C besinya 450 kali delta T besinya adalah 120 min Tc. Sama dengan masa airnya tadi 1 kali C airnya 22. C airnya 4200. 4200 kali delta T airnya adalah Tc min 22. Nah, ini yang bisa kita coret 2,1 ya dengan 42. Ini si 42 sisa 20, ini sisa 1. Berarti tinggal 450 kali 120 min Tc sama dengan 2000 kali Tc min 22. Nah, 2000 ini kita coret aja, 450 sama 0-nya berarti tinggal 45 kali 120 min Tc sama dengan 200 kali Tc min 22. Nah, ini kita buka kurungnya yuk. 45 kali 120 ya. 45 kali 120 itu sama dengan 5400 min Tc min 45 Tc ya, sama dengan 200 Tc min berapa? 400. Oke. Dan sekarang kita pindah-pindah ruaskan. Min 45 ini tadi karena min kita pindahkan ke kanan, yang 4400 kita pindahkan ke kiri. Jadi 5400 min 4400 kita pindahkan ke kiri jadi plus 4400 sama dengan 45 Tc kita pindah ke kanan, 200 Tc plus 45 Tc. Berarti ini 5400 ditambah 4400 adalah 9800 sama dengan 245 Tc. Jadi 9800 dibagi 245 ya, sama dengan Tc nya berarti 9800 bagi 245 ini adalah 40 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang delta. Seperti itu anak-anakku semuanya cara menghitung. Bisa lagi juga disederhanakan sih, cuman ini cara yang paling simple gitu. Ini yang asas black dicampur, bisa jadi kemungkinan juga keluar. Oke, selanjutnya ke golongan periode ini pada atom. Kita lihat kisi-kisinya, materinya, cakupan materinya. Partikel materi ini bisa keluar lambang atom, nomor massa, konfigurasi elektron. Atau ion, di situ ada pembentukan ion dikaitkan dengan proses ionisasi dan elektron valensinya. Apakah suatu atom itu cenderung bisa melepas atau menerima elektron? Nanti ini akan saya jelaskan di Cl dan Na. Yang ketiga adalah tentang molekul, unsur atau senyawa. Yuk kita lihat contoh soalnya. Soal yang pertama di sini adalah tentang unsur, ada proton, neutron. Kita lihat di sini anak-anak. Yang banyak ini kan berat gitu ya. Yang berat ini banyak ini adalah nomor massa. Yang 15 ini kecil loh, berarti dia nomor atom. Pokoknya yang berat 31 nomor massa. Nomor massa itu merupakan intinya ya, terdiri dari proton plus neutron. Nah, kalau yang 15 ini merupakan elektronnya, jumlah elektron. Nah, pada atom yang netral, atom netral itu jumlah proton itu sama dengan jumlah elektronnya anak-anak. Nah, sehingga apa? Apabila pada atom ini elektronnya 15, berarti dia juga sama dengan protonnya 15. Berarti cari yang proton dan neutronnya proton dan elektronnya 15. Berarti jawabannya B ya ini ya. Udah ketahuan, Pak. Karena gampang. Neutronnya itu sisanya. Jadi kalau protonnya 15 sementara ini 31, berarti neutronnya sama dengan 31 kurangi 15 sama dengan 16. Nah, ini. Terus golongan dan periodenya gimana gitu. Ini kebetulan karena langsung jawabannya B, harusnya ada pengecohnya. Kita konfigurasikan. P15 itu adalah kalau kulit KLM. Ini 2 8 sisa berapa? 3 ya. 2 8 4
Masih 5 kok 3 toh. 2, 8, 5. Ini kan 15. 2 tambah 8, 10. 5, 11. Sebenarnya N-nya nggak ada. Nah, ini kita lihat anak-anak. 5 ini merupakan elektron terluar. Nah, elektron terluar, valensi, disebut elektron valensi, ini menentukan nama golongannya. Berarti ini termasuk golongan 5A. Nah, terus kalau periode itu tergantung jumlah kulitnya. Periode itu jumlah kulit sama dengan jumlah kulit. Nah, ini kulitnya ada K, L, M. Berarti ada 3. Berarti periode 3 gitu. Golongan itu ditentukan elektron pada kulit terluar. Kalau periode itu jumlah kulit yang diisi. Oh, jumlah kulit yang diisi ada KLM, ada 3 kulit. Berarti ini. Seperti itu. Oke, nomor 11 ini lambang. Nah, sekarang reaksi ionisasi seperti pada prediksi tadi. Na dan Cl. Nah, kalau ada soal kayak gini anak-anak, kecenderungan melepas atau menerima elektron, itu kita harus konfigurasikan elektronnya. Na itu punya 11, Cl itu punya 17. Konfigurasinya berarti 2, 8, sisa 1. Yang Cl 2, 8, 7. Nah, kita lihat anak-anak. Kalau ada pasangan di elektron valensi kulit terluar itu 1 ini untuk menjadi elektron atom yang stabil ini nggak bisa 1 ini elektron. Dia akan cenderung labil dan mudah lepas. Elektronnya tuh bisa mudah lepas. Nah, kalau 7 ini dia akan bisa stabil ketika dia dapat tambahan elektron. Berarti elektronnya diterima. Akhirnya apa? Si Na ini cenderung dia melepaskan elektron dan si Cl ini cenderung menerima elektron. Berarti jawabannya antara A dan B. Nah, kalau ini nanti berikatan akan menjadi Na plus Cl min. Kenapa kok bisa plus? Karena Na kehilangan 1 elektron, jadi plus 1. Cl menerima 1 elektron, jadi Cl min. Dia akan menjadi garam, NaCl, kayak gitu anak-anak. Nah, sekarang periode atau golongan yang sama. Ini golongannya Na itu 1, terus Cl itu 7. Karena elektron valensinya berarti golongannya nggak sama ya, jawabannya yang A. Periodenya sama karena jumlah kulitnya 3. Jumlah kulitnya periodenya adalah 3, sama-sama 3. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 12 yang terakhir ya anak-anak, tentang pasangan nama molekul senyawa atau molekul unsur. Ingat kalau unsur itu dia yang terdiri dari atom yang sama. Nah, ini berarti unsur di situ adalah nomor 1, nomor 4 dan nomor 6. Kalau senyawa itu terdiri dari berbagai jenis atom, 2 atau lebih atom berbeda gitu ya. Berbeda di mana tapi masih ikatannya tunggal. Tunggal itu nggak bisa dipisahkan secara fisika. Jadi ini nomor 2. Contohnya adalah 2, 3 dan 5. Berarti jawabannya yang senyawa 2, 3, 5, yang unsur 1, 4, 6. Jawabannya C. Itu untuk video yang pertama terkait unsur senyawa campuran. Untuk yang perubahan zat dan lain sebagainya akan kita bahas di part selanjutnya. Jadi masih banyak sekali ini. Kita akan tunggu di video part selanjutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.